Bu, emang bener ya ini warung pakai pesugihan? Emang siapa yang bilang? Itu Bu, di warung yang baru katanya. Dek, ini lebih parah lagi. Itu tadi ibu-ibu bilang katanya. Wah emang bener ya Bu, di sini ada yang jaga warungnya tinggi besar. Mama saya nemu ada bungkusan kain warna hitam, isinya tuh rambut, paku berkarat, sama silet. Ada di sela-selanya etalase yang hampir nggak kelihatan orang. Tiba-tiba tuh ada jatuh tanah di atap. Ya Allah Bu, ini astagfirullahaladzim, ini tanah Panguragan katanya gitu. Sehari bisa dibilang nyampe lah 500 sampai sejutaan gitu ya. Besoknya pas bangun tidur itu warung mama saya sepi banget, nggak ada yang beli, bener-bener sepi. Ramainya warung sembako memancing iri dan dengki. Pesaing usaha yang sakit hati kini merasa tersaingi. Santet dikirim diam-diam tanpa jejak yang nyata. Tanah yang disebut Panguragan menjadi media penghancur usaha. Malam menjadi saksi dari gangguan yang mulai terasa. Dari teror goib hingga pembeli yang perlahan sirna. Santet yang tak hanya menyerang usaha sembako ini, juga turut meneror keluarga Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM yang ada di rumah. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sobat, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang siap membagikan pengalamannya di tahun 2018. Ini namanya Mbak Dini. Apa kabar Mbak Dini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mbak Dini ya? Sehat alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih mau membagikan kisahnya di MM ya. Ya. Kisah ini bagus sekali, ini berhubungan dengan tanah keramat ya. Ya. Jadi ada sebuah daerah di Kabupaten Cirebon ya, namanya Panguragan. Dan ada cerita rakyat yang mengatakan bahwa tanah dari tempat keramat tertentu di daerah ini tidak boleh dibawa pulang katanya. Apabila tanah ini disimpan atau dilemparkan di tempat orang, tempat usaha atau rumah tangga gitu ya, akan menyebabkan kehancuran. Nah, ini dialami oleh Mbak Dini ya. Iya. Sudah terbukti itu Mbak Dini. Ada tanah terbukti. itu. Iya. Panguragan ya. Iya. Tahun 2018. 2018. Waktu buka usaha apa itu? Grosir. Kalau awal-awal buka usahanya itu di 2018, kejadiannya di 2019. Mulai Toko ada apa? gangguan-gangguannya. Toko sembako. Toko sembako. Iya, toko sembako. Berarti ini warung. dengan saingan yang sama mungkin ya. Iya. Toko yang sama Iya. begitu. Tapi bukanya warung ibu saya dulu. Lebih dulu. Duluan. Terus ada yang buka lagi sama. Warung mama saya sempat di fitnah. Jadi saya ngedatengin, saya ngomong baik-baik, saya tanyain baik-baik, terus nyangkal, terus mulai besok-besoknya baru mulai kerasa ada gangguan-gangguan. Nah, sobat yang sedang berniaga ya, sedang usaha. Jadi hal-hal seperti ini mungkin terjadi juga di sobat ya. Ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, hal ini memang ada ya. Ada. Baik, Mbak Dini, apa kegiatan sekarang nih? Sekarang lagi freelance, Lagi santai aja sih. santai di rumah saja. Santai scroll. Ya, oke, santai-santai scroll ya. Santai scroll. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ada. Halo Sobat Malam Mencekam, di kesempatan kali ini Mang Ei mau umumkan para pemenang Malam Mencekam Clipper Challenge Jilid 4. Berikut ada 12 username TikTok terbaik yang berhasil meraih jumlah penonton terbanyak dan membawa pulang total hadiah 4 juta rupiah. Buat sobat yang kali ini belum beruntung, jangan berkecil hati dulu ya.
karena challenge ini masih akan terus berlanjut. Jadi buat Sobat MM semuanya, jangan lupa terus posting klip-klip dari konten YouTube Malam Mencekam yang terbaru. Sekreatif mungkin, seseru mungkin, dan semenarik mungkin. Sampai jumpa lagi di Malam Mencekam Clipper Challenge Jilid 5. Dan Sobat, kisah tentang Tanah Panguragan ini sudah pernah tayang di Malam Mencekam tahun lalu ya, kisah dari Mas Arya. Jadi yang penasaran boleh nonton lagi. Dan saatnya kita nonton kisah pengalaman yang menarik dari Mbak Dini. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mbak Dini. Jadi gini Mang Ei, pas lagi di tahun 2017 itu bapak saya kan pensiun. Setelah pensiun itu karena saya juga masih kuliah, jadi mau gak mau kan harus meneruskan perekonomian ya. Jadi mama saya sempat rundingan sama bapak saya, ini enaknya dana pensiun dipakai buat apa ya Pak? Ya terserah, ini mah terserah aja maunya gimana, mau masakan boleh, mau warungan boleh. Nah terus mama saya langsung, nah warungan aja, gimana kalau warungan aja, kita warung sembakoan di rumah aja. Jadi kalau di rumah kan pekerjaan rumah bisa kepegang ya, terus juga anak-anak bisa kepegang. Terus mama juga karena semakin berumur juga gak mungkin untuk terus kemana-mana gitu kan, aktivitas keluar rumah gitu. Jadi ya udah akhirnya bapak mengiyakan untuk buka warung sembako di rumah gitu. Itu bukanya di tahun 2018 awal, karena memang kan semuanya butuh persiapan ya, kayak beli etalase dulu, belanja yang lainnya. Dan bapak saya buka lagi usaha lain karena bapak saya ada skill lain ya di luar pekerjaannya gitu. Jadi setelah pensiun masih ada pegangan tambahan gitu untuk seterusnya gitu. Jadi, modal untuk buka warungannya berapa itu Mbak? Itu waktu itu masih kecil-kecilan ya. Lumayan sih, ada di under 50-an. Cukup besar juga ya? Iya, karena kan beli materialnya kan kayak yang etalase besarnya, etalase kecilnya, rak-raknya, bikin lemarinya, bayar tukangnya kan kayak gitu kan masuk perhitungan juga. Terus belanja sembakonya, belanja berasnya, belanja yang lain-lainnya kayak gitu. Jadi awal mula tuh sembakonya tuh kayak cuman beras, gula, terus garam, mie, telur kayak gitu. Jajan-jajanan tuh masih sedikit lah. Nah dengan seiringnya waktu, alhamdulillah warungnya mama saya tuh laku keras dan omsetnya juga lumayan naik nih. Karena nggak ada warung lain ya di situ. Bukan nggak ada warung lain sih, lebih ke jauh ya, jauh. Jadi kalau di bloknya saya ini ya warungnya mama saya gitu. Jadi dari yang sana-sana sama yang sana itu bisa ke warung mama saya. Kalau untuk yang di sana ada warung lagi tapi jauh gitu. Terus alhamdulillah semakin banyak pelanggan, semakin banyak yang beli, itu alhamdulillah omset juga semakin naik. Sehari bisa dibilang nyampe lah 500 sampai sejutaan gitu ya. Akhirnya mama saya nambah jualan, nambah barang untuk dijual, kayak voucher yang digosok itu voucher pulsa, voucher kuota, terus voucher token, terus kayak jajanan-jajanan juga lebih banyak, sembako yang lain juga lebih banyak gitu. Jadi lebih dilengkapin lagi sih. Setelah itu ada yang bilang katanya di beda blok ada yang buka warung sembako lagi. Setelah berapa bulan berjalan? Itu setelah di 2018 agak akhir September Oktober lah. Hampir setahun ya? Iya, mungkin ngelihat
ngelihat usaha sembako tuh kok kayak ini ya gitu. Tapi kan Rame kita gitu. balik lagi, iya rame. Tapi kan kita balik lagi rezeki masing-masing. Jadi karena kita duluan yang buka kan, ya udah nggak masalah gitu. Karena memang orang-orang juga kan pada taunya warung kita duluan gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa kita pikir. Terus karena warung kita rame, tiba-tiba ada orang yang beli ke warung. Itu saya diceritain ya, saya lagi di kamar sebenarnya. Terus mama saya tuh setelah ngelayanin orang itu pakai topi, orangnya pakai topi, beli rokok sama es gitu. Mama saya ke kamar nyamperin saya, terus bilang, "Dek, tahu nggak apa tuh?" Saya bilang, "Tadi ada yang beli." "Masa?" Mama dibilang, "Bu, emang bener ya ini warung pakai pesugihan?" Katanya gitu. Terus ya mama bilang, "Enggak lah, masa sih? Itu emang siapa yang bilang kayak gitu?" Kok belak-belakan gitu ya? Iya, belak-belakan gitu. Terus, "Emang siapa yang bilang?" "Itu Bu, di warung yang baru," katanya. "Warung yang baru? Oh yang baru buka itu?" Mama saya bilang gitu. Terus, "Iya," katanya. "Kok sembarangan banget sih?" Saya bilang gitu. Terus mama saya, "Iya gak tahu. Lagian apa ya, kok bisa-bisanya ngefitnah kayak gitu?" Kata mama saya bilang gitu. Saya hampir naik ya emosi ya. "Gimana mah, mau disamperin aja nggak?" Nggak usah, tahan aja, tahan." Mama saya bilang gitu, tahan aja, tahan. Oke, saya masih nahan. Beberapa hari lagi saya dapat aduan lagi dari mama saya. Sama, saya lagi di kamar. Karena kan kamar sama warung kan jaraknya nggak begitu jauh ya. Manggil lagi mama biasa cerita, "Dek, ini lebih parah lagi." "Apa?" Saya bilang gitu. "Itu tadi ibu-ibu bilang katanya, wah emang bener ya Bu, di sini ada yang jaga warungnya tinggi besar," katanya. Ya mama langsung mikir, kayaknya orang yang itu lagi ya yang ngomong. Cuman ya mama bercandain aja, bawa santai. "Iyalah, orang yang jagainnya saya tinggi kan saya." Mama bercandain aja, mama saya gitu. Terus ya saya bilang, "Ma, ini ya udah kacau sih. Ini fitnahnya udah keterlaluan. Kalau sampai yang kepesugihan, sampai ada yang jagain tinggi besar, itu dari mana gitu kan? Itu fitnahnya keterlaluan," saya bilang gitu. "Mah, jangan ditahan ya, mau kesana dulu." "Kesana mana?" "Udah nggak apa-apa, santai aja, santai. Nggak apa-apa, nggak bakal ribut kok, nggak bakal cari ribut," saya bilang. Saya samperin pelan-pelan ke sana. Saya masih pakai tata krama saya ya. Karena memang dia juga lebih tua dari saya dan mau nggak mau saya harus menghormati yang lebih tua gitu kan. Saya datang, kebetulan ada yang beli di situ. Saya langsung nyamperin, langsung bilang, "Pak, ini sebut aja Pak Adi ya." Saya samarin namanya. "Pak Adi, punten ya, saya mau ngobrol bisa?" Saya bilang gitu. "Apa nih, mau ngobrol apa? Kok udah nyolot duluan, kan saya santai kesininya," saya bilang gitu. Sebentar saya ngelayanin dulu." "Oke." Saya masih yang ya udah layanin dulu. Sabar. Saya masih santai. Saya masih sambil nahan emosi ya. Saya bilang, "Pak Adi, kenapa ya Pak Adi tega sekali untuk fitnah ibu saya, tega untuk fitnah warung ibu saya." "Fitnah apa emang?" "Ya Pak Adi bilang kok yang beli di warungnya Pak Adi kalau warung saya yang pesugihan lah, yang ada yang jaga tinggi hitam besar lah." "Apa itu maksudnya?" "Siapa? Saya nggak bilang kayak gitu." "Pak Adi, kalau Pak Adi bilang atau Pak Adi pikir saya ngefitnah balik Pak Adi, mau saya bawa ini orang-orangnya yang ngomongnya," saya bilang gitu. Saksinya. "Apa sih kamu tuh jangan suka ngomong aneh-aneh ya, kamu anak kecil tahu apa?" bilang gitu. "Oh iya, saya emang anak kecil, tapi saya nggak suka kalau ibu saya difitnah, dan bapak juga kalau misalnya punya anak, bapak difitnah, mungkin anak bapak juga ikut nggak terima."
kurang ajar kamu ya, sempat debat. Terus ada orang yang lewat, ada orang yang beli juga untuk ngelerai. Jadi perdebatan itu, keributan itu nggak sampai membesar. Akhirnya saya bilang, oh siapa Adi berani fitnah ibu saya lagi. Ibu saya warungnya real, nggak ada yang kayak gituan. Oke, saya permisi, saya pulang. Saya gitu, saya pulang. Terus saya cerita sama mama saya. Oh dari mana? Mukanya gitu banget, kata mama saya. Nah emosi, saya bilang gitu. Kemana? Dari warung sono yang baru. Berani ya? Berani karena namanya anak ya. Kalau orang tua difitnah, jadi ya anak yang maju kan. Mama saya nanya tuh, ngapain? Ya nanya-nanya aja, bilang-bilang aja. Kalau yang kemarin-kemarin orang-orang yang datang beli itu fitnah. Sempet ribut sih, tapi dilerai, nggak sampai ribut gede. Saya bilang gitu. Udahlah, udah nggak usah kayak gitu lagi. Udah ya. Udah mama nggak apa-apa kok. Mama bilang gitu. Ya mama nggak apa-apa. Saya nggak terima lah. Saya anaknya. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian ya, itu mulai kerasa tuh ada gangguan-gangguan. Kayak ada bau bangkai. Itu lumayan tuh bau bangkai semingguan. Sama ada genangan darah. Itu saya nggak tahu genangan darah apa. Itu awalnya mama saya tuh yang datang, yang ngelihatnya, yang awal ngelihat gitu. Bau bangkainya nggak berhenti tuh, terus-terusan? Enggak, iya terus-terusan. Tapi setelah duhur ya, itu mulai agak samar-samar baunya. Jadi baunya itu pas lagi dibuka warung sama mau nutup warung, baunya gitu. Sama genangan darahnya tuh tiap mau buka warung. Genangan darah di dalam tokonya atau di luar? Iya di dalam. Kok bisa masuk ya? Iya nggak tahu, nggak ngerti saya juga. Ada di sebelahnya etalase. Biasanya kan kalau misalnya mau beberes kan ada yang mau di pinggir-pinggirin gitu, rak-rak tuh. Nah itu di sebelahnya etalasenya gitu, genangannya. Mama saya manggil tuh, Dek, apa mah? Saya bilang gitu. Ini apa ya? Apa sih segitu? Terus saya ngeliat, apa itu merah-merah? Coba deh, coba kamu lihat ini apa? Terus saya lihat, terus saya colek, kental dan baunya anyir. Ih, ini darah ya? Segitu. Terus mama saya yang, iya ya, kayak darah ya deh ya. Tapi dari mana ini? Ya kita masih positif aja ya. Udah mah, mending langsung dibersihin aja. Takutnya nanti ada yang ngeliat, langsung mikir kalau warung kita kenapa-napa. Saya bilang gitu. Udah langsung dibersihin sama mama saya. Terus kalau untuk bau bangkainya itu masih tuh sampai habis duhur sama mau nutup warung. Setelah itu seminggu terjadi seperti itu, pas mama saya mau tutup warung, tuh mama saya teriak-teriak tuh. Mama saya teriak-teriak manggil saya. Dek. Tangannya sambil megang, satunya di sini, satunya sambil nunjuk gitu. Saya datang. Aduh, mama saya kenapa ya? Saya lari. Saya ngelihat mama saya lagi posisinya gini sambil megang, sambil nunjuk gitu. Gitu. Saya langsung, mama ini kenapa? Ma kenapa? Mama saya masih yang teriak-teriak, masih yang manggil-manggil saya. Tapi saya ngelihat di situ nggak ada apa-apa. Terus saya bilang ke mama saya kalau, Mah, istighfar. Mama sebut-sebut yang mama bisa. Mama saya sambil nyebut-nyebut yang mama saya bisa. Terus saya juga sambil bantuin istighfar. Terus akhirnya lama-lama mulai kelepas dan mama saya lemas. Terus saya nanya pelan-pelan, Mah, tadi kenapa? Mama kenapa? Ya udah. Mama saya gitu kan, mama saya yang lemas, yang saya ya udah. Mama mending wudhu dulu, ambil wudhu, terus ke kamar, mama doa dulu sebentar. Ini sambil warungnya tak tutup aja, saya bilang gitu. Terus mama saya ke belakang ambil wudhu, saya yang nutup warung.
Terus saya ke kamar lagi kan, ada mama saya, terus saya nanya. Pelan-pelan, saya ambilin minum dulu biar mama saya tenang. Terus saya nanya pelan-pelan ke mama saya, "Mah, tadi sebenarnya tuh mama kenapa?" Terus mama saya jawab, "Tadi ada gede banget, hitam gede banget lagi nyekek mama." Masa sih? Orang tadi gak ada apa-apa. Sumpah demi Allah, gede banget lagi nyekek mama. Tinggi gede aja, tinggi besar gitu hitam, kata mama saya. Gak jelas tapi bentuknya tinggi besar. Kemarin-kemarin ya pas lagi saya setelah ngedatengin warungnya Pak Adi, itu kan malamnya saya tidur, besok paginya itu telinga saya tuh sakit banget, kayak kerasa budek tiba-tiba gitu Mangai, kayak gitu. Saya coba ke dokter, saya coba ke apotek beli obatnya, gak ada perubahan, kuping saya sakit banget, budek tiba-tiba. Karena saya kan waktu itu kerja part time sambil kuliah ya, kerja saya juga berurusan sama pakai headphone gitu kan. Jadi selama pakai headphone itu gak kedengeran apa-apa, dan mama saya juga yang kalau di rumah manggil-manggil atau nyuruh-nyuruh gitu, saya gak kedengeran karena sakit kupingnya. Biasanya saya kalau kerja kan pulang malam ya. Saya tuh kalau misalnya lagi nggak kuliah, lagi nggak kerja, itu jagain warung bareng sama mamah gitu, bantuin mamah lah ya di warung. Saya kalau pulang kerja kan biasanya malam, jam 12 malam, jam setengah 12 lah. Saya kan punya kucing ya, saya kan biasa kalau misalnya pulang aktivitas kan beresin pasirnya kucing gitu kan. Nah rumah saya tuh di pinggir, tiba-tiba ada yang kayak ada ngelempar ke pintu. Dok, saya pikir kucing ngelendot, tapi itu nggak yang kenceng banget, masih yang biasa aja lah ya bunyinya gitu. Mungkin ada yang ngelendot kucing saya, terus saya panggil kucing saya, nggak ada yang nyaut. Kedua kalinya ada lagi, terus saya penasaran sebentar, saya bilang gitu. Yang ketiga kalinya kenceng banget. Dok, kenceng banget. Terus saya penasaran, saya langsung buka, saya cek, gak ada apa-apa di luar. Depan, di atas, di samping semuanya gak ada apa-apa, binatang, orang semua gak ada. Terus saya tutup lagi, mama saya datang, "Kenapa? Ada apa?" Gak tahu. Tiba-tiba tadi ada yang lempar aja, saya bilang gitu. "Kamu kenapa dibuka pintunya, ini jam berapa?" Mama saya gitu. Ya orang penasaran saya bilang. Terus malamnya tidur, besoknya mulai badan saya kerasa sakit, kerasa gak enak. Biasanya kan kalau misalnya saya sakit kan paling dikerokin atau seminggu tuh paling lama ya. Tapi itu setelah dikerokin gak ada perubahan, masih gak enak ya, badan meriang gitu Mangai. Udah masuk seminggu, badan mulai habis nih. Mulai habis, udah mulai kurus lah, turun berat badan. Nafsu makan hilang. Mulai badan udah mulai ngedrop aja itu seminggu. Tapi penjualan gimana? Penjualan masih lancar, tapi agak turun. Setelah seminggu itu karena mama saya panik ya, saya dibawa ke rumah sakit. "Ini kamu nggak ada perubahan sembuh atau gimana ini Dek, seminggu yang dirasain?" "Iya, nggak enak, sakit banget." Saya pikir asam lambung atau GERD gitu kan, karena emang saya punya asam lambung. Ya udah ke UGD aja dulu. Saya langsung lari ke UGD, diperiksa ke UGD, dicek suhunya itu 42 derajat. Tinggi banget. Itu kata dokternya, "Teh, ini kalau teteh nggak kuat bisa kejang atau enggak pecah pembuluh darah loh. Ini teteh untung kuat," katanya. Ya nggak tahu nih dok, saya untungnya kuat ya. Gimana kalau dirawat aja? Ya udah dirawat. Singkat cerita, biasanya kan kalau misalnya mau dirawat itu kan biasanya di ronsen dulu ya emang ya. Di ronsen dicek
saya udah masuk ke kamar, mama saya bilang, "Dek sebentar ya, tungguin dulu, mama mau ambil hasil ronsen tadi ke radiologi." "Oke, iya mah," saya bilang gitu. Pas mama saya datang, "Ini kata dokternya gak kenapa-napa, semuanya bagus deh. Ini kenapa ya? Kamu ngerasainnya gimana?" "Perutnya sakit, panas dingin," dan memang hasilnya juga panas banget kan. Itu mulai badan tambah kurus, berat badan mulai menurun, nafsu makan makin nggak masuk gitu kan. Ada pembeli pakai topi. Nah, pakainya kayak gini. Cuman bedanya kalau ini lebih bagus. Udah seminggu karena menurut dokternya gak kenapa-napa gitu. Jadi boleh pulang. Ya udah, akhirnya pas pulang 2 hari kemudian kumat lagi, sakit lagi nih perut. Sakit lagi kayak dipelintir gitu. Tapi hasilnya gak kenapa-napa gitu. Untuk di medisnya juga gak kenapa-napa, gak kelihatan gitu. Saya mulai kumat lagi, mama saya panik lagi, lari lagi ke UGD, kena injeksi lumayan, pulang lagi, kayak gitu aja terus. Jadi kumat, minum obat, ke UGD lagi, pulang gitu terus, sampai bener-bener abis. Saya tinggal tulang aja, badan abis, udah kayak mayat hidup aja gitu di kasur. Itu selama hampir 4 bulan. Mama saya sempat yang nangis-nangis. Selagi saya sakit juga saya sempat ada mimpi kayak dililit ular gini, sebadan, serumah isinya ular. Terus kata mama saya juga saya sempat yang ngigo mimpi, ngigo yang tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa, terus yang tiba-tiba ngeludah gitu. Mama saya kan takut ya, cerita-cerita, teleponan sama Bude. Akhirnya Bude ke rumah, itu saya nggak tahu tuh percakapannya gimana. Pokoknya mama bilang, "Dek, nanti Bude mau kesini sama Pak De, mau ngejenguk," bilangnya gitu. Ya, saya masih lemes ya. Ya mah, saya bilang gitu. Ya udah, besoknya ke rumah, jenguk saya, ngelihat keadaan saya, ngelihat badan saya bener-bener yang udah lemes karena memang udah bolak-balik rumah sakit juga nggak ada perubahan. Yang diserang tuh perut saya gitu kan, dan badan masih meriang juga, badan makin habis, nafsu makan makin menurun. Kebetulan Pak D sama Bude ini paham nih soal spiritual gitu, lebih paham ke Pak D sih, lebih paham dan lebih kerasa kalau ke Pak D gitu. Nah Pak D tuh sama Bude saya ngelihat yang saya tuh ini kayaknya mau saya bawain orang yang saya kenal gak nih gitu kan. Ada yang ngeganjel ya, ini kayaknya bukan sakit biasa nih. Kenapa ya kira-kira Mbak? Mama saya gitu. Sebentar ya, keluar dulu sama Pak D, ngobrol di depan tuh Pak D sama Bude saya. Terus tiba-tiba datang lagi ke kamar bilang, "Mau ini nggak, mau coba barangkali nanya gitu nggak, barangkali ini bukan sakit biasa gitu kan. Saya bawain orang yang saya kenal nggak nih?" Karena memang Pak D juga di rumah tuh kumpulan kerisnya tuh banyak gitu. Jadi lebih dekat dan lebih tahu gitu ya sama dunia-dunia kayak gitu. Makanya saya coba dikenalin untuk dibawa Pak Ustadz yang dikenal sama Pak D saya ke rumah. Mau dikenalin sama Ustadz gak? Ini kenalan Pak D, mau ngecek aja, mau ngeliat aja. Ini soalnya Pak D gak mau seujon, karena memang kamu juga kan udah berapa bulan ini, udah mau 4 bulan loh kayak gini terus badannya gitu kan.
Pak De kasihan lihat kamu yang biasanya aktivitas, jagain warung mama, bantuin gitu kan. Iya saya mah iya aja. Iya Pak De, gak apa-apa. Mama saya yang iya gak apa-apa mas. Pas besoknya itu datang ke rumah, terus ngeliat saya tuh mukanya yang muka gimana ya kalau ngelihat orang yang gimana gitu ya. Terus saya ini juga ngeliatnya, ini kenapa sih ngeliatin saya kayak gini. Ustadznya tuh bilang, ini saya nggak mau seuzon ya, saya mau cari tahu dulu. Coba ibu nanti sebelum tidur bikinin kopi, taruh di bawah ranjang kasur, karena emang saya kan kasurnya tidurnya di ranjang gitu ya, ranjang besi kan, jadi ada di bawahnya. Nanti kopinya coba taruh di bawah ya, tapi nengnya ini turunnya tidurnya itu dipindahin ke bawah. Terus nanti kalau kopinya berkurang, itu tandanya bener ada yang ngirim. Ya Pak, coba ya nanti saya ngecek, saya bikinin kopi sebelum tidur. Nah sebelum tidur tuh saya sempat dipindahin dulu ke bawah kan, karena kan katanya saya nggak boleh tidur di atas, disuruh di bawah. Terus kopinya taruh di bawah itu pas mau tidur. Singkat cerita besok paginya mama saya ngecek, bener berkurang. Bener berkurang gitu. Banyak. Setengah. Mama saya bikinnya agak banyak sih, itu berkurang setengah. Terus besok paginya mama saya yang ngecek, terus mama saya langsung bilang, kan waktu itu udah tukeran nomor ya mama saya sama Pak Ustadznya. Langsung nelpon Pak Ustadznya bilang, kalau Pak Ustadz maaf ganggu, ini bener kopinya ngurang setengah. Mama saya bilang gitu. Ya udah Bu, jangan dipegang-pegang dulu ya, tolong jangan dipegang-pegang dulu, jangan dipindah-pindah dulu, nanti saya ke situ katanya. Malamnya tuh ke rumah lagi ngecek. Datang, assalamualaikum. Oh Pak Ustadz, waalaikumsalam. Saya bilang gitu. Neng gimana keadaannya? Masih sama Pak Ustadz, saya bilang gitu. Sebentar ya Neng, saya mau ke kamar dulu, mau ngecek. Boleh Pak Ustadz. Terus sambil didampingin sama mama saya ngasih tahu, Pak Ustadz ini kopinya saya nggak pegang sama sekali, saya cuma ngecek aja. Terus diambil lah kopinya, gelasnya itu sama Pak Ustadz. Astagfirullahalazim gitu Pak Ustadznya. Saya kedengeran ya suaranya. Terus gak tahu tuh mama saya ngobrol apa aja tuh sama Pak Ustadz di dalam kamar tuh. Pak Ustadznya bilang pas keluar itu, nanti saya kesini lagi malam Jumat Kliwon. Kebetulan kayaknya rezeki saya juga kali ya, besoknya malam Jumat tuh langsung Kliwon gitu. Itu abis Isya nanti saya kesini, langsung kita mulai aja ya, biar Nengnya juga cepet sehat lagi, cepet pulih lagi katanya. Neng kalau misalnya ada gangguan gimana badannya, tahan ya, baca-baca aja sebisanya Neng aja katanya gitu. Sebut-sebut aja lah astagfirullahalazim atau gimana gitu. Iya Pak Ustadz makasih, ya udah saya pulang dulu. Ya udah pulang. Masuk di malam Jumat Kliwon ya. Malam Jumat Kliwon itu Pak Ustadz datang bawa kendi, kain putih, sama bawa Al-Quran sendiri. Bawa Al-Quran sendiri, lumayan besar Al-Qurannya gitu. Ngobrol sama mama saya kan masih gak boleh di kasur ya, jadi emang saya juga gak bisa kemana-mana karena emang badan udah lemes banget. Jadi ngobrol di sebelah saya, gimana ini kalau semuanya sebelum dimulai kita sholat isya dulu katanya. Ya udah sholat isya dulu. Mama saya sholat isya, kecuali saya ya. Pak De saya juga datang, sama Bu De saya juga datang, semuanya sholat isya dulu sebelum mulai. Sama dituntun sama Pak Ustadz ya, jadi mereka tuh sholat isya bareng gitu. Udah selesai sholatnya terus dimulai itu. Saya diminumin air ruqyah. Saya tadinya pas lagi mau minum itu, saya minum tuh kayak badan nolak aja gitu, kayak gitu. Neng sekali lagi ya. Saya minum lumayan, terus sambil dibaca-bacain dari belakang gini tangannya, sambil dibaca-bacain, terus tiba-tiba saya gak sadarin diri gitu aja. Saya kebangun jam 2 pagi. Saya bangun-bangun bingung
kenapa tiba-tiba ini saya nggak sadarin diri. Pas kebangun itu, pas saya sadarin diri, saya ngeliat masih ada mama saya sama Pak Ustadz yang lagi ngobrol. Pak Ustadz yang tahu ngelihat saya udah sadar, terus ditanya, gimana Neng? Udah enakan badannya? Terus mama saya yang panik langsung, gimana Dek? Kenapa-napa nggak? Badannya ada yang dirasain nggak? Gak ada sih. Emang tadi saya kenapa? Saya bilang gitu. Kamu tuh sempet gak sadarin diri deh. Kamu tuh tadi kesurupan. Hah? Kesurupan? Kesurupan gimana maksudnya? Saya bilang gitu. Iya tadi kamu kesurupan. Kamu kemasukan perempuan tuh. Ada perempuan di badan kamu. Awal mulanya pas kemasukan itu mama saya cerita ya. Mama saya ini yang cerita. Saya dimasukin sama perempuan gitu. Karena awal-awalnya ketawa-ketawa, nangis-nangis ya. Terus Pak Ustadz nanya, ini kamu siapa gitu kan? Yang ngeledek aja gitu, ngeledek ketawa-ketawa sambil megang-megang rambut kayak gitu. Sambil megang-megang rambut saya ketawa-ketawa, ngeledek Pak Ustadznya gitu. Terus gimana perempuannya? Ya ditanya tuh sama Pak Ustadznya, kamu siapa? Nggak ngaku. Terus akhirnya ditanya lagi sama Pak Ustadznya, kamu siapa? Ini kamu ngapain ada di badan orang ini? Orang ini tuh gak ada salah apa-apa loh. Kenapa kamu ada di badan anak ini? Sampai anak ini sakit-sakitan, ini sampai udah lama banget gak sembuh-sembuh gara-gara kamu. Terus dia malah ngeledek lagi, ketawa-ketawa lagi. Terus akhirnya diancam tuh sama Pak Ustadznya. Ini kamu mau keluar dengan sendirinya atau mau saya bunuh? Hahaha, bunuh aja kalau bisa, katanya gitu. Kata si perempuannya. Mama saya bilang lagi, akhirnya tuh si perempuan ini tuh nyerah dan bener-bener sama Pak Ustadznya tuh ancamannya tuh bukan cuman ancaman ya, beneran dibikin sakit tuh si perempuannya, kata mama saya tuh. Beneran dibikin sakit badannya. Terus akhirnya dia nyerah, dia ngasih tahu tuh dari situ, saya ada di badan anak ini itu disuruh sama Pak Adi. Mama saya ditanya tuh sama Pak Ustadznya, Bu maaf ini Pak Adi tuh siapa ya? Terus ya mama jawab kalau Pak Adi ya yang punya warung baru tuh di sana yang kemarin kamu datengin, kata mama saya gitu. Terus si perempuan itu akhirnya nyerah dan bilang kalau emang sengaja ini tujuannya sebenarnya itu mau ke mama saya, tapi jadinya masuknya ke badan saya. Dan emang tujuannya untuk ngerusak warung sembakonya mama saya gitu. Jadi untuk ngejatohin lah gitu. Saya bilang lagi ke mama saya, jadi selama ini nih yang ada di badannya saya nih perempuan mah. Iya, yang bikin badan kamu makin hancur, makin abis kayak gini nih gara-gara perempuan itu. Perempuan itu disuruh sama Pak Adi, katanya gitu. Terus akhirnya dikeluarin tuh dari badan saya si perempuannya. Dikeluarin dari badan saya, terus dimasukin ke kendi. Kata mama saya nggak tahu tuh Pak Ustadznya gimana, pokoknya tuh di dalam kendi itu sudah diislamkan. Terus Pak Ustadznya bilang, katanya kamu bilang ya sama yang nyuruh kamu kalau ini gak berhasil gitu. Terus akhirnya dilepas tuh perempuannya. Terus saya dengan keadaan yang masih belum sadarkan diri, mulai untuk pembersihan rumah dan warung, kata mama saya. Lagi mulai ritualnya, tiba-tiba tuh ada jatuh tanah di atap, bruk gitu, tanah campur batu gitu ke dari genteng dari atas. Terus Pak Ustadz keluar, kan ada yang jatuh tuh. Nah pas diambil sama Pak Ustadznya, ya Allah Bu, ini astagfirullahaladzim, ini tanah Panguragan, katanya gitu. Aduh ini gimana ya Pak Ustadz gitu. Mama saya bilang, gimana ya Pak Ustadz? Yaudah ini kita lanjutin aja ya Bu.
dilanjutin sama mama saya sama Pak Ustadz. Terus mama saya bilang Pak Ustadz tuh nyuruh untuk nyari sesuatu yang ada di warung. Setelah dicari-cari, mereka cari-cari, mama saya nemu ada bungkusan kain warna hitam, isinya tuh rambut, paku berkarat, sama silet. Tuh mama saya nemuin ada di sela-selanya etalase yang hampir nggak kelihatan orang. Nggak mungkin kalau orang pembeli langsung nyimpen di situ ya? Nggak mungkin, karena kalau pembeli, kalau orang langsung yang naro itu harus mindah-mindahin dulu, ada rak, ada etalasenya, dan pokoknya harus masuk dulu ke dalam gitu. Pas mama saya nemuin buhul itu yang isinya rambut, silet sama paku berkarat, itu langsung dikasihin ke Pak Ustadz. Terus Pak Ustadz langsung ngambil buhulnya itu ditaruh di kendi. Terus kata mama saya Pak Ustadz tuh ngedoa-doain gitu dulu, didoa-doain, terus habis itu dibakar. Dan tiba-tiba, ini mama saya yang bilang ya, tiba-tiba hilang buhulnya, hilang. Nggak ada bekasnya? Nggak ada, hilang aja. Kayaknya mungkin kalau nggak disuruh nyari juga nggak akan ketahuan sampai nanti lagi mungkin gitu ya. Karena alhamdulillahnya sudah ditemukan, terus akhirnya dimasukin ke kendi. Mama saya bilang itu dimusnahin sama Pak Ustadz ya di situ. Setelah dimusnahin, dikasih tahu sama Pak Ustadz ya kalau setelah ini banyak-banyak istighfar, banyak-banyak nyebut, harus lebih ingat lagi sama Allah ya Neng. Nanti besok saya kesini lagi, kata Pak Ustadz ya, untuk ngecek Neng ya. Besoknya pas bangun tidur, itu warung mama saya sepi banget, nggak ada yang beli, bener-bener sepi. Mama saya tuh, ya saya kan masih di kasur ya, saya masih di kasur, gak bisa ngapa-ngapain, masih lemes lah. Mama saya datang cerita, "Dek, ini gimana ya warung hari ini kok kenapa sepi banget, gak ada yang beli. Ada yang beli juga cuman es aja tuh, cuman 1 orang." Udah mah, gak usah mikir aneh-aneh. Coba mama ngobrol sama Pak Ustadznya dulu, ini kenapa, terus minta pendapat atau gimana mungkin kata Pak Ustadznya. Saya bilang gitu, iya ya, kayaknya harus ke Pak Ustadz nih. Terus mama saya telepon Pak Ustadz, ngobrol. Saya nggak ngerti itu karena mama saya ngobrolnya di luar, saya kan di kasur ya, di luar. Terus tiba-tiba mama saya datang lagi bilang, nanti malam ini Pak Ustadznya datang lagi nih ke rumah, kamu siap-siap ya Dek. Iya mah. Singkat cerita, udah malam, Pak Ustadz datang ke rumah untuk sekalian ngecek saya ya. Sekalian mama saya cerita soal kenapa warung hari ini sepi banget gitu. Saya ditanya sama Pak Ustadznya, gimana hari ini Neng? Badannya masih ada yang kerasa gak enak gak? Atau badannya kerasa sakit gak? Ada yang sakit gak? Ada yang gimana-gimana gak gitu. Tapi saya bilang, dan saya rasa emang alhamdulillah udah enakan, udah lebih ringan, walaupun masih lemas tapi seenggaknya lebih ringan lah, nggak yang separah kemarin-kemarin gitu saya bilang. Tapi ini karena Nengnya juga kayaknya masih belum stabil nih, masih belum netral. Terus warung juga kayaknya ini ada masalah juga nih di warungnya. Ini nggak bisa langsung normal ya Bu, ini harus bertahap. Gimana besok nanti saya anterin untuk ketemu sama kuncen lemah tambah. Lemah tambah itu katanya kalau orang yang kena santet atau yang kena guna-guna gitu terus kesana itu bisa disembuhin. Jadi di situ tuh tempatnya untuk nyembuhin hal-hal mistis kayak gitu. Itu di lemah tambah. Jadi kalau yang kena tanah panguragan pakai lemah tambah ini. Bisa ke situ. Nah, netralisirnya gitu. Iya, untuk menetralisir, untuk nyembuhinnya, untuk normalinnya itu di situ. Besoknya Pak Ustadz datang ke rumah, udah siap Neng gimana? Saya masih yang lemes. Terus kita berangkat ke lemah tambah, kita ketemu sama kuncennya. Terus sama kuncennya itu saya disuruh
istighfar dulu, disuruh nyebut, disuruh baca-baca Al-Fatihah, sampai bener-bener udah capek itu disuruh baca Al-Fatihah tuh, sampai udah lemas aja, sampai udah capek aja. Saya bilang sama kuncennya, "Pak, udah lemes banget." Karena kan masih ngap ya. Karena selama pas lagi sakit kemarin itu emang yang dirasain bukan cuman sakit perut aja, tapi emang dada tuh sesek banget, napas engap gitu. Jadi selama lagi Al-Fatihah itu saya sambil engap-engapan. Nah udah itu saya didoa-doain gitu sama si kuncennya, didoa-doain, akhirnya saya muntah. Katanya alhamdulillah ini udah lumayan netral. Tapi mama saya disuruh nyari daun kelor sama minyak kelapa sama bengkoang. Jadi bengkoangnya itu dibikin jus diminum sama saya sendiri, dan si daun kelor sama si minyak kelapanya itu nanti dibalurin di perut bagian kanan. Nanti mama saya ngelakuin sebelum tidur itu, setiap sebelum tidur sampai benar-benar badan saya udah enakan. Jadi selama masih lemas terus seperti itu. Setelah itu kan udah pulang, mama saya langsung nyari daun kelor, terus malamnya sebelum tidur langsung saya dibalurin, terus dikasih doa-doa juga tuh sama si kuncennya di sana, sambil doa-doa saya dibalurin. Terus alhamdulillah seminggu lebih itu udah enakan. Selama dibalurin itu saya mulai kayak mimpi yang buruk, ngigo yang gak jelas kemarin yang mama saya cerita. Kalau saya banyak ngigo, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ngeludah, itu mulai berkurang. Terus juga badan saya mulai kerasa lebih enteng, terus mulai netral, mulai normal lagi. Nafsu makan juga udah mulai mendingan, udah lumayan. Ya pokoknya mimpi-mimpi yang kayak dililit ular, serumah ada isi ular, itu udah gak ada lagi. Udah bener-bener netral, udah bener-bener gak ada. Mama saya juga ngasih tahu kalau Dek, alhamdulillah ini setelah abis dari lemah tambah itu kamu udah gak ada lagi tuh yang namanya ngigo lagi kayak kemarin. Udah gak ada lagi yang tiba-tiba mimpi ketawa, nangis, yang ngeludah kayak gitu, udah gak ada deh. Alhamdulillah. Itu kemarin mama panik banget kata mama saya. Tapi setelah dari lemah tambah itu alhamdulillah udah mendingan, udah enakan. Terus mama saya buka warung lagi setelah ngurusin saya ya. Setelah ngurusin saya udah mulai normal lagi. Mama saya buka warung lagi, alhamdulillah normal lagi, udah banyak yang beli lagi, udah banyak lagi lah yang datang gitu, nggak kayak yang kemarin tiba-tiba sepi banget gitu ya. Nggak ada gangguan ke keluarga lain ya? Jadi di rumah itu hanya dengan mama, dengan ibu? Ada bapak bertiga sih, tapi kalau bapak tuh lebih banyak aktivitasnya di luar gitu. Karena kan bapak kan setelah pensiun itu mamah yang buka warung di rumah, bapak saya buka usaha lain di luar gitu, jadi buka ruko juga di luar. Mbak Dini ini nggak punya kakak atau adik? Kakak ada, tapi udah beda rumah. Nggak ada gangguan ke mereka ya? Ke mereka sih nggak ada sih, lebih ke saya sama mama. Sebenarnya yang diserang itu orang tua ya? Harusnya tuh ke mama saya, tapi sayanya yang kena. Karena gitu. Mbak Dininya nyantronin ke sana sih ya, ngedatangin Pak Adi itu ya. Iya, ke Pak Adi itu. Jadi dendam, terus akhirnya masuk ke saya, ngirim santet panguragan itu. Lalu setelah warungnya atau tokonya Pak Adi gimana? Nah, untuk warungnya Pak Adi itu, ini kata tetangga yang bilang, yang cerita itu katanya warungnya tuh tutup, terus Pak Adi sama istrinya tuh sakit-sakitan, sakit parah. Ada kurang dari sebulan lah
Pak Adi sama istrinya itu dengan badan yang masih lemas datang ke rumah. Saya nyaksiin ngeliat Pak Adi yang sama istrinya tuh minta maaf, tapi tetap nggak ngaku sama perbuatannya. Jadi cuman minta maaf aja. Dan setelah itu warungnya udah nggak dibuka lagi, udah tutup. Mereka tutup dan kita alhamdulillah masih tetap berjalan warungnya. Usaha mama saya masih tetap berjalan. Berarti sampai sekarang masih tetanggaan dong ya? Masih tetanggaan. Tapi Pak Adi dan istrinya sehat Mas nih? Sekarang alhamdulillah sehat, istrinya jadi buruh cuci ke tetangga-tetangga. Kalau Pak Adinya sih kurang tahu ya. Kalau Pak Adinya sih saya kurang tahu. Kalau istrinya sih katanya sih gitu, kata tetangga-tetangga yang lain jadi buruh cuci tetangga. Jadi anjlok begitu ya? Iya. Nah, jadi sobat, tanah Panguragan ini memang konon katanya sangat berbahaya ya. Iya. Bisa menghancurkan pernikahan juga ya, rumah tangga katanya, dan usaha. Itu yang terjadi di wilayah Cirebon. Bahkan tanah ini bisa dibawa keluar kota ya. Untuk Bisa. menghancurkan keluar kota juga bisa katanya. Bisa. Dan penetralisirnya itu lemah tambah tadi ya. Tambah, ada kuncennya. Oke. Mudah-mudahan keluarga Mbak Dini sehat selalu ya. Tapi sebelum berakhir, Mbak Dini mau menyampaikan sesuatu nggak untuk penonton Malam Mencekam? Ada pesan-pesan sedikit? Iya, jadi untuk pesan-pesannya ya, kayak kita emang sebenarnya kalau untuk usaha itu sebenarnya sih nggak semua orang pakai cara yang bener ya. Ada aja pakai cara yang salah seperti yang saya kemarin alamin gitu. Ada juga yang emang bener real, mungkin pakai doa-doa gitu kan. Nah kebetulan yang kemarin saya alamin itu semoga nggak terjadi sama pengusaha-pengusaha yang lain apapun usahanya. Terus lebih menjalin silaturahmi sama tetangga-tetangga yang lain tuh harus bener-bener baik, karena memang kita nggak bakal tahu siapa aja yang iri sama kita, siapa aja yang nggak suka sama kita tuh nggak akan tahu. Dan semoga yang saya alamin kemarin jangan sampai dialamin sama semuanya yang punya usaha. Warung itu menjadi saksi perjuangan dari keluarga Mbak Dini. Dari warung yang kecil, tumbuh menjadi harapan. Namun, semakin besar harapan, semakin banyak mata yang memandang. Hingga akhirnya ada sesuatu yang dikirim. Tanpa jejak, tanpa suara. Fitnah datang tanpa alasan. Disusul dengan teror yang datang tanpa suara, membuat tubuhnya melemah tanpa sebab. Dan saat kebenaran itu terungkap, Mbak Dini menyadari satu hal, bahwa tak semua luka berasal dari dunia yang terlihat. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang. Cuma dengan Rp10.000 per bulan loh. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.